Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Psikoedukasi Komunitas pertemuan ke-8. Di pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang mini project Psikoedukasi Komunitas yang akan dikerjakan oleh teman-teman selama 5 pertemuan mendatang. Mungkin teman-teman bingung, biasanya saya menyampaikan apa-apa lewat WA, tapi kenapa kok kali ini saya sampai bikin PPT yang ada video dan suaranya. Nah, pertama-tama memang proyek ini itu detailnya cukup banyak sehingga saya takut kalau disampaikan lewat WA nanti malah banyak miskomnya. Kedua, ada beberapa hal yang berubah dari kontrak belajar di awal. Di kontrak belajar di awal ada catatan bahwa akan ada makalah, ada juga presentasi, kemudian implementasinya itu bisa di mana aja. Saya bilang bisa di sekolah, bisa di kampus kita, tapi sehubungan dengan outbreak COVID-19, maka harus ada beberapa hal yang disesuaikan. Pertama, kita tidak lagi ada makalah akhir, cukup berbentuk PPT saja. Nanti teman-teman akan presentasi. Kedua, semua psikoedukasi harus dilakukan melalui media daring. Jadi teman-teman diharapkan tidak keluar rumah untuk mengimplementasikan proyeknya teman-teman ini. Nah, langsung saja saya masuk ke slide pertama ya. Pada mini project kali ini, teman-teman diharapkan nanti melakukan identifikasi kasus atau masalah yang ada di dalam masyarakat kita, lalu merancang program psikoedukasi, mengimplementasikannya, hingga mengevaluasi pelaksanaan implementasinya. Nah, karena kita sedang ada di tengah outbreak COVID-19, saya dan Bu Ira mengangkat tema COVID-19 untuk proyek kali ini. Maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya adalah teman-teman dipersilahkan untuk memilih permasalahan yang berkaitan dengan COVID-19. Misalnya, permasalahan terkait social distancing, terkait cuci tangan, terkait penimbunan masker, terkait penimbunan hand sanitizer, dan masih banyak lagi. Nah, proyek ini dilaksanakan secara berkelompok. Kelompok teman-teman untuk presentasi kemarin sebelum UTS adalah kelompok yang sama untuk proyek ini. Melalui mini project ini, saya harap teman-teman bukan hanya bisa bikin program psikoedukasi dan mengimplementasikannya, tetapi juga bisa bikin program psikoedukasi yang evidence-based dan theory-driven. Di awal-awal perkuliahan kita sudah pernah bahas bahwa program-program yang didasari pada teori dan didasari pada bukti-bukti riset itu lebih sukses dan bisa bertahan lebih lama. Seperti sudah saya jelaskan di awal, proyek ini sepenuhnya akan dilakukan melalui media daring, jadi teman-teman bisa milih menggunakan Instagram atau yang lagi in bisa pakai TikTok, bisa juga pakai apa lagi ya? Pakai Snapchat, I'm not sure. Teman-teman pasti lebih tahu media-media yang lagi in dan banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Ini adalah alur proyeknya. Proyeknya ini terdiri dari 5 tahap. Pada tahap pertama, yaitu hari ini, teman-teman di kelompok masing-masing diminta untuk memilih permasalahan dan juga mendefinisikan permasalahannya. Kemudian minggu ke-9 teman-teman membuat theory-based explanation. Jadi teman-teman meng-approach permasalahan itu berdasarkan beberapa teori, boleh satu, boleh beberapa teori yang sudah diajarkan di kelas sebelumnya. Di minggu ketiga, teman-teman mulai mendesain intervensi, mau menggunakan media apa, mau bentuknya kayak gimana, kontennya kayak gimana, apakah mau acting kah, atau mau sambil nari-nari kah, atau apa, silahkan dipikirkan di minggu ke-10 itu. Lalu di minggu ke-11 itu teman-teman
mengimplementasikan programnya. Jadi teman-teman silahkan di-upload di Instagram, silahkan upload di TikToknya, silakan ya, pokoknya silakan diimplementasikan. Di minggu terakhir, yaitu minggu ke-12, kita akan melakukan evaluasi. Evaluasinya nanti ada yang peer group, ada yang in group, jadi masing-masing kelompok evaluasi hasil kerjanya sendiri-sendiri. Lalu untuk UAS-nya akan ada presentasi proyek. Di slide ini kita bisa melihat apa-apa saja sih yang harus dilakukan oleh teman-teman setiap minggunya. Jadi misalnya untuk pertemuan ke-8 ini terkait problem definition, teman-teman silakan berdiskusi dalam kelompok masing-masing, kemudian menentukan apa masalah yang ingin ditangani, kemudian mencari resource yang mendukung adanya permasalahan itu, lalu dari hasil diskusi itu dan hasil membaca itu dimasukkan dalam slide 3-4 halaman. Slide PPT ya. Nah, setiap minggu teman-teman ikuti panduan ini, lalu nanti pada saat presentasi teman-teman nggak lagi harus bikin PPT, jadi tinggal compile aja dari hasil kerja mingguannya. Nah, untuk proyek ini, saya dan Bu Ira akan menyediakan 2 kali feedback, yaitu setelah problem definition, yaitu setelah pertemuan kali ini, dan juga setelah teman-teman selesai mendesain intervensinya. Sekarang saya hendak menjelaskan satu persatu kelima tahapan tadi, dimulai dari problem definition. Nah, problem definition ini kita tidak bisa hanya sekedar menyebutkan masalahnya apa. Misalnya, masalahnya orang nggak mau social distancing, titik. Nah, nggak sesederhana itu. Kita harus bisa concise dalam menjelaskan apa itu masalahnya. Caranya adalah dengan menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama adalah problemnya apa? Kenapa dia adalah sebuah problem? Apa sih konsekuensinya kalau misalnya tidak tertangani? Ketiga, untuk siapa sih ini tuh jadi masalah? Nah, jadi teman-teman bisa sebutkan pihak-pihak yang bergelut dengan masalah ini. Jadi bukan orang yang melakukan saja, tapi siapa korbannya dan siapa yang menangani ketika ketika permasalahan ini menjadi sebuah konsekuensi besar. Misalnya, ketika orang tidak mau social distancing, maka akan ada korban positif corona, lalu jadinya dokter juga kena imbasnya, misalnya seperti itu. Apa sih penyebabnya dari masalah-masalah ini? Dan secara khusus, teman-teman untuk proyek ini, teman-teman perlu menentukan siapa yang mau menjadi target grup teman-teman. Jadi mungkin orang-orang yang social distancing itu kan ada anak remaja, ada orang dewasa muda, dewasa tua, ada orang-orang di pasar, ada siapa ya, Pak Gojek, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman harus menentukan secara khusus target grup teman-teman itu siapa. Apakah target grup berdasarkan umur, apakah target grup berdasarkan profesi, itu terserah teman-teman. Tapi semakin spesifik, maka memang kemungkinan suksesnya semakin baik. Tapi perlu juga diingat, ketika dia terlalu spesifik, maka orang-orang yang merasakan dampak dari psikoedukasi itu semakin sedikit juga. Maka harus ada balance antara specificity itu dan juga jumlah orang yang kira-kira bisa ditarget. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman juga jangan lupa ketika mendefine problem ini, jangan lupa masukkan referensi ya. Jadi referensi yang mendukung masalahnya itu apa, misalnya berapa orang yang melakukan atau terlibat dalam permasalahan ini, jadi statistik, berita-berita di koran, mungkin bahasan-bahasan di jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada theory-based explanation. Teman-teman tadi sudah mendefinisikan permasalahannya dengan baik, kemudian teman-teman tinggal memframing sesuai dengan teori-teori yang sudah dipelajari sebelum UTS. Teman-teman boleh pilih 1 teori, boleh 2 teori, dan jangan lupa sekali lagi untuk memasukkan referensinya. Di tahap ketiga, teman-teman dipersilakan untuk mendesain sebuah intervensi. Nah, pertama, teman-teman tentukan dulu mau pakai medium apa. Apakah pakai Instagram? Kalau pakai Instagram, mau pakai feed, pakai story, atau pakai live.
juga perlu ditentukan. Kalau bukan Instagram, misalnya pakai TikTok, atau pakai apa, pakai Twitter misalnya juga bisa. Nah, setelah itu teman-teman perlu menjustificate. Kenapa sih teman-teman pakai medium itu? Apakah karena target grupnya itu banyak pakai medium itu atau kenapa? Lalu, teman-teman juga perlu mendraft sederhana saja kontennya seperti apa. Apakah kalau misalnya di story itu nanti isinya teman-teman acting, kalau misalnya acting itu skenario-nya kayak gimana. Kalau misalnya mau pakai doodle misalnya teman-teman oret-oret itu skenario kayak gimana. Nah, silakan dijelaskan pada tahap ini. Setelah tahap ketiga, sebenarnya kan ada tahap implementasi. Namun, karena sebenarnya implementasi itu kan sesuatu yang straightforward, saya rasa tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Sehingga saya langsung aja jelaskan ke tahap kelima, yaitu evaluasi. Evaluasi itu teman-teman harus melakukan dua jenis. Yang pertama, evaluasi dari kelompok lain. Jadi, satu kelompok minta review dari dua kelompok lainnya. Dan yang kedua adalah evaluasi di dalam kelompok itu sendiri. Perlu saya jelaskan kenapa sih evaluasinya dari kelompok lain, bukan dari misalnya orang yang ada di target grup kita dan sudah nonton atau sudah melihat psikoedukasi kita. Adalah karena saya rasa kok tidak terlalu mudah di musim seperti ini teman-teman melakukan itu. Nanti teman-teman harus bikin kuesionernya, harus mempersiapkan macam-macam, sehingga butuh waktu yang lebih panjang dan takutnya nanti malah merepotkan teman-teman. Tapi cukup tahu teman-teman bahwa ketika melakukan evaluasi itu baiknya dari target grupnya. Tapi kali ini kita akan peer review saja dan juga evaluasi dari kelompok sendiri. Nah, untuk evaluasi dari kelompok lain, silahkan menanyakan kepada kelompok tersebut reaksi mereka terhadap program kita dan juga pemahaman mereka terhadap apa yang kita coba sampaikan melalui psikoedukasi tersebut. Apakah terjadi knowledge transfer, apakah terjadi peningkatan pemahaman, apakah kemudian mereka merasa tersadarkan. Silakan ditanyakan, boleh lewat survei sederhana, jadi teman-teman misalnya bisa bikin Google Form, atau bisa juga langsung aja lewat wawancara juga, nggak masalah. Nah, di dalam kelompok teman-teman sendiri, teman-teman juga harus self-evaluating apa sih kelebihan dan keterbatasan program teman-teman, dan apa yang teman-teman pelajari selama menjalankan program tersebut. Nah, nanti untuk presentasi UAS-nya, itu kita belum tahu apakah harus online, apakah bisa kita face to face di kelas seperti biasanya. Semoga wabahnya udah teratasi, jadi kita nggak perlu online untuk UAS-nya. Tapi teman-teman ingat ya untuk mengumpulkan soft file-nya di Google Classroom. Udah, sekian.